Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dini Dince. Nah, kali ini saya sekarang berada di Hotel Swiss Berlin. Swiss Berlin ini berada di Kota Malang, tepatnya ada di belakang Transmart. Nah, di Swiss Berlin ini tempat yang nyaman, berada di pusat kota, namun terasa seperti di daerah pegunungan gitu ya. Nah, nanti saya akan mereview juga bagian kolam renangnya. Sebelumnya kita lihat dulu video dan gambar hotel dan kamar ini. Oke, cekidot. Fasilitas pertama yang mau saya bahas, selain AC-nya adem, di sini ada coffee maker, juga ada air mineral cuma-cuma. Kemudian juga ada pendingin di sini, lemari pendingin. Lalu di sebelahnya ada tempat tas ya, kemudian ada sandal. Dan selain ada brankas, juga ada lemari. Di sini lemarinya kecil ya, tapi muat banyak barang. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga ya, karena di sini ada kuncinya. Lalu juga ada hanger. Di sini cukup banyak nih ya hangernya. Biasanya di hotel-hotel lain cuma 2. Kemudian untuk fasilitas di toilet, di sini ada cotton bud ya, kemudian kantong plastik, kemudian ada shower cap. Nah, ini juga ada pasta gigi. Kita lihat isinya ya. Pasta gigi, apakah ada? Soalnya ini kotaknya kok cuma 1. Oh, pemirsa, di sini hanya disediakan 1 sikat gigi dan pasta giginya hanya ada 1. Tetapi di sini juga ada sabun batangnya ya. Bagian showernya ada sampo dan sabun ya di sini bentuk botol. Dan tempat mandinya di sini menggunakan shower yang seperti ini. Pada pukul 2 siang telah terjadi gempa dengan kecepatan 6,7 skala Richter ya. Dan alhamdulillah kami semua yang menginap di Hotel Swiss Berlin selamat dan baik-baik saja. Hai pemirsa, kita sekarang lagi di kolam renang. Ini adalah kolam renang di Swiss Berlin. Tadi siang habis ada gempa nih. Nah, sekarang cukup ramai kolam renangnya ya. Yang di sana tempat anak-anak.
Yang di sini tempat dewasa tapi nggak tinggi banget ya. Bisa dilihat ini cuma 120 cm. Oke, saya mau coba berenang dulu ya. Pemirsa, ini Amira lagi mencoba untuk berenang di Swiss Berlin. Oke, mari kita coba. Pemirsa, ini katanya sangat asik sekali. Ini ada adik Abi. Halo. Oke. Tolong. Papa biar berenang dulunya Om. Mana? Mana? Ini ada Abi guys. Halo gitu. Halo. Ya, saya diam. Abi diam. Abi awas diam. Sini aku Om. Udah. Pemirsa, ini kita sudah berenang. Airnya nggak begitu dingin. Yang penting pemanasan dulu ya. Cuacanya walaupun sedikit mendung, tadi habis hujan, tapi tetap seru ya. Oke, lanjut berenangnya. Oke pemirsa, udah dulu berenangnya, dingin banget. Waktunya bilas, karena bentar lagi udah mau malam, udah mau gelap. Oke. Ini adalah pemandangan di pagi hari dari kaca jendela kamar. Untuk kita terus koordinasi dengan pihak BMKG nanti sudah aman atau tidaknya sebelum nanti kembali ke nama belum dapat himbauan. Aku tetap itu Pak Wil. Selamat ya. Pemirsa, sebenarnya saya ini mau review hotel, tetapi karena sejak kemarin yaitu hari Sabtu 10 April ada gempa, jadi agak tertunda-tunda. Mungkin saya akan cerita sedikit gempa yang terjadi di Swiss Berlin ya. Kemarin sekitar siang itu lumayan gempanya lumayan agak lama ya, sekitar 3 menitan, dan kondisinya saya dan keluarga ada di kamar dan itu goyangannya cukup lama ya, dan bunyi tik tuk seperti itu. Tetapi saya tetap mengajak keluarga saya untuk tetap istighfar gitu ya, untuk tenang, supaya kalau istilah Jawanya gupuh itu nanti malah berakibat tidak baik secara mental gitu ya. Nah akhirnya kemarin setelah 3 menit kita melalui goncangan itu, kita semua bersama-sama turun lewat tangga darurat gitu ya. Dan di bawah, di lantai dasar di luar, karyawan Swiss Berlin sudah sangat baik ya, memberikan kita informasi, kemudian memberikan juga air mineral gitu ya, supaya kita lebih tenang gitu menghadapinya. Dan kemarin kita cukup lama untuk istirahat di luar seperti ini, yang seperti Anda lihat. Saya sih duduk di sini aja. Ya, bisa Anda lihat di video atau foto saya sebelumnya, cukup banyak para yang orang-orang yang menginap di hotel Swiss Berlin ini.
Dan kemudian di pagi ini masih ada lindu. Saya sih bilangnya lindu karena memang goncangannya tidak sekeras kemarin siang ya. Jadi di sini pagi ini sekitar jam 6.30-an lah. Itu hanya 3 detik gitu ya, cuma sebentar. Tetapi karena kita hanya sebentar, kita jadi cepat-cepat langsung keluar kamar dan kembali lagi turun ke lantai dasar seperti yang Anda lihat sekarang ini. Ralat ya, yang pagi ini jam 7 kurang karena saya nggak bawa jam, jadi bingung ini jam berapa gitu ya. Jam 7 kurang lindunya. Kalau yang kemarin siang gempanya sekitar jam 2 siang. Setelah keadaan aman, pagi ini Almira berenang lagi. Tapi kali ini Umi nggak ikut berenang, Almira aja. Di Swiss Berlin juga disewakan ban. Pagi ini cukup ramai. Oke pemirsa, tadi Almira udah selesai berenang. Dia juga udah cukup puas ya. Jadi setelah tadi keadaan reda, lindu yang kedua di hari Minggu tanggal 11 April, kemudian berenang cukup banyak ya, seperti tadi yang Anda lihat di video bawah yang berenang di Hotel Swiss Berlin cukup banyak. Nah kali ini waktunya saya untuk mereview hotelnya. Oke, kita bahas dulu tentang wifi. Untuk wifi-nya sebenarnya kemarin sebelum terjadi gempa itu cukup lancar ya. Entah kenapa hari ini saya mulai merasakan kok wifi-nya itu sering putus gitu ya. Kemudian juga sangat lambat. Entah ini ada akibatnya atau enggak, saya kurang tahu juga. Kemudian hal kedua yang cukup terlihat sangat penting gitu ya. Ketika setelah terjadi gempa kemarin di hari Sabtu siang, kejadiannya kan jam 2 siang ya. Kira-kira setelah setengah jam mungkin keadaan sudah aman, kita kembali ke ruangan, ke kamar masing-masing maksud saya. Nah, itu ketika pertama kali membuka keran di wastafel, ternyata airnya itu kalau istilah Jawanya butek gitu ya. Nah itu saya juga kurang tahu itu tercemar akibat apa gitu, tapi tidak lama sih, hanya mungkin awal-awal saja gitu ya. Dan saya nggak tahu memang biasanya begini atau mungkin karena akibat gempa gitu ya. Kemudian yang akan saya review lainnya untuk fasilitas semuanya, selain yang saya sebutkan 2 hal tadi cukup cukup baik begitu ya. Oh ya, yang paling penting nih lokasi ya. Lokasi Hotel Swiss Berlin ini berada di pusat kota, dan yang paling utama adalah dekat dengan mall, baik mall Trans Studio MX, juga dengan mall Matos di sebelahnya. Jadi nggak perlu naik apapun, cukup dengan berjalan kaki cukup dekat gitu ya. Dan juga tidak kebingungan dengan makanan. Di sini juga banyak yang berjualan gitu ya. Jadi cukup aman, cukup teratasi dalam segala hal kebutuhan makanan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya review kali ini tentang Hotel Swiss Berlin, sekaligus tentang kisah kita mengalami gempa di Swiss Berlin. Oke, semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.